Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Berjumpa kembali di video yang kedua, masih dalam materi PPh 21. Pada video yang kedua ini, kita akan membahas mengenai penghasilan yang dipotong PPh 21. Penghasilan yang dipotong PPh 21 antara lain terdiri dari yang pertama adalah penghasilan yang diterima pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honor, premi, uang lembur, tunjangan, beasiswa, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tetap. Kedua, penghasilan yang diterima biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. Contohnya adalah bonus tahunan. 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima pegawai tidak tetap. 4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Dan yang kelima, gaji, gaji kehormatan, tunjangan terkait dengan gaji yang diterima pejabat negara dan PNS. Selain itu, ada penghasilan yang tidak dipotong PPh 21. Apa saja? Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan beasiswa. 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang akta pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir adalah zakat yang diterima pribadi dari Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah atau BAZIS yang dibentuk pemerintah. Kemudian, dari penghasilan yang diterima wajib pajak, terdapat pengurangan yang diperbolehkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah pengurangan biaya jabatan, biaya pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Sekarang akan dijelaskan satu persatu terkait pengurangan yang diperbolehkan. Yang pertama adalah biaya jabatan bagi pegawai tetap dan penerima pensiun. Biaya jabatan ditentukan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor dengan jumlah maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Misalnya, Tuan X menerima gaji pokok pada bulan Mei 7 juta. Maka, biaya jabatannya Tuan X adalah 5% dikali 7 juta. Kemudian, biaya pensiun untuk penerima pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima tunjangan hari tua dan jaminan hari tua. Contoh, Tuan Mahmud adalah seorang karyawan tetap di suatu perusahaan dengan gaji pokok per bulan 3 juta. Ia mendapat tunjangan antara lain tunjangan istri, tunjangan hari tua, dan tunjangan pensiun masing-masing 5%, 1%, dan 0,5%. Hitunglah berapa biaya jabatan dan biaya pensiun Tuan Mahmud. Jawab,
Di sini kita rinci mulai dari gaji pokok Tuan Mahmud adalah 3 juta. Kemudian, selain mendapatkan gaji pokok, Tuan Mahmud juga mendapatkan tunjangan yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah tunjangan istri sebesar 5%. Dihitung berdasarkan gaji bruto atau gaji kotornya. Jadi 5% dikali 3 juta sama dengan 150.000. Kemudian tunjangan hari tua sebesar 1% dikali 3 juta sama dengan 30.000. Yang ketiga adalah tunjangan pensiun sebesar 0,5% dikali 3 juta sama dengan 15.000. Jadi jumlah gaji brutonya setelah ditambah dengan tunjangan-tunjangan sebesar 3.195.000. Kemudian, kita akan menghitung biaya jabatan dan biaya pensiun Tuan Mahmud. Biaya jabatan diketahui sebesar 5%. Ini dikalikan dengan gaji bruto. Jadi, untuk biaya jabatan, 5% dikali 3.915 sama dengan 159.750. Untuk biaya pensiun, persentasenya pun juga sama, 5%, sehingga hasilnya juga sama. Contoh yang kedua, Nona Anggun adalah karyawati bank dengan gaji pokok 5 juta per bulan. Selain memperoleh gaji pokok, ia mendapat tunjangan, antara lain tunjangan struktural sebesar 1 juta, tunjangan transportasi 750.000, jaminan hari tua 100.000. Jika setiap bulan ia harus membayar biaya jabatan, biaya pensiun, dan biaya asuransi sebesar 200.000, hitunglah gaji bersih Nona Anggun. Jawabannya, caranya hampir sama dengan kasus sebelumnya. Kita rinci satu persatu terlebih dahulu. Gaji pokok Nona Anggun adalah 5 juta. Kemudian, selain gaji pokok, Nona Anggun mendapatkan tunjangan. Yang pertama adalah tunjangan struktural sebesar 1 juta, kemudian tunjangan transportasi 750.000, dan jaminan hari tua 100.000. Karena sifat dari tunjangan ini adalah menambah gaji pokok, sehingga saldo tadi ditambahkan dengan gaji pokok dan ditemukan jumlah gaji bruto sebesar 6.850.000. Selanjutnya, kita akan menghitung unsur pengurang. Antara lain, ada biaya jabatan. Diketahui persentase biaya jabatan adalah 5% dari gaji bruto. Jadi 5% dikali 6.850.000 sama dengan 342.500. Kemudian biaya pensiun sebesar 5% dikali dengan 6.850.000 sama dengan 342.500. Akan tetapi, karena besarnya biaya pensiun dibatasi sebesar Rp200.000 per bulan, sehingga yang ditulis atau yang dijadikan pengurang adalah nominal maksimal, yaitu 200.000. Walaupun misalnya hasil perkalian antara persentase dengan gaji bruto itu melebihi dari angka 200.000. Kemudian selain itu, ia juga membayar biaya asuransi sebesar 200.000. Sehingga setelah dijumlahkan unsur pengurangannya sebesar 742.500, diketahui gaji bersihnya adalah 6.107.500. Kemudian yang kedua, yaitu biaya pensiun. Biaya pensiun diketahui sebesar 4,75% dari penghasilan bruto. Ini berlaku untuk pegawai negeri sipil. Adapun pihak swasta tergantung kebijakan perusahaan. Jadi, bagi pegawai yang bekerja di sektor swasta, biaya pensiunnya ini ditentukan oleh perusahaan. Bisa jadi lebih kecil ataupun lebih besar dari biaya pensiun PNS. Untuk PNS, besarnya biaya pensiun tidak ada batas maksimal.
besar biayanya adalah berapapun jumlah gaji bruto dikalikan persentase. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan tidak kena pajak atau biasa disingkat PTKP. PTKP adalah pengurang terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Jadi maksud dari PTKP ini adalah dalam bagian penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, ada sebagian penghasilan tersebut yang tidak dikenakan pajak. Tentunya, PTKP ini diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016 sebagai berikut. Untuk wajib pajak orang pribadi, ditentukan PTKP-nya sebesar 54 juta. Untuk wajib pajak kawin atau menikah sebesar 4.500.000. Sedangkan untuk PTKP tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ia mendapatkan tambahan PTKP 54 juta. Dan untuk tambahan tanggungan keluarga sedarah dan seminta maksimal 3, yaitu sebesar 4.500.000 untuk masing-masing tanggungan. Misalnya seorang pasutri memiliki 1 anak, jadi tambahannya hanya 4.500.000. Apabila anaknya 2, berarti 2 dikali 4.500.000 sama dengan 9 juta. Apabila 3, berarti 4.500.000 dikali 3 sama dengan 13.500.000. Apabila anaknya 4, maka tetap ditulis 13.500.000 karena maksimal tanggungan adalah 3. Besarnya PTKP di atas merupakan ukuran setahun. Apabila yang diminta PTKP bulanan, maka PTKP di atas dibagi 12 bulan. Contoh, Tuan Mario bekerja di PT Adidas dengan gaji pokok per bulan 7.500.000. Ia memperoleh tunjangan dari perusahaan, antara lain tunjangan transportasi 1.500.000, tunjangan struktural 2 juta, dan tunjangan makan siang 1.750.000. Setiap bulan, ia membayar biaya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja dan jaminan hari tua masing-masing 500.000. Tuan Mario sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PTKP Tuan Mario. Baik, kita diminta untuk menghitung penghasilan tidak kena pajak Tuan Mario. Untuk yang pertama, saya singkat PTKP sebagai kepanjangan dari penghasilan tidak kena pajak. Kemudian, karena Tuan Mario sudah menikah dan mempunyai 2 anak, maka untuk menikah saya berikan kodenya K. Sedangkan karena sudah memiliki 2 anak yang dianggapnya sebagai tanggungan, maka saya berikan kode 2. Sehingga kode PTKP Tuan Mario adalah K_2, yang artinya Tuan Mario sudah menikah dengan 2 tanggungan. Sehingga PTKP-nya sebesar, yang pertama kita akan menghitung WP pribadinya. Untuk wajib pajak pribadinya diketahui sebesar 54 juta. Kemudian, karena Tuan Mario sudah menikah, dia akan mendapatkan tambahan PTKP sebesar 4.500.000. Dan yang terakhir, karena Tuan Mario sudah menikah dan memiliki anak sebanyak 2, sehingga ada tambahan lagi PTKP tanggungan sebesar 9 juta yang diperoleh dari 2 anak kali 4.500.000. Sehingga total PTKP setahun Tuan Mario 67.500.000 atau 5.625.000 rupiah untuk sebulan. Sekarang tugas kalian adalah menghitung PTKP berikut ini.
Ada 4 kode PTKP. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya difoto, kemudian dikirimkan melalui Classroom. Terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.